Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fatmaria Sudarmi dari kelas 11 MIPA 6. Saya akan menjelaskan tentang bab 5, suhu dan kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Aulia Putri dari kelas 11 MIPA 6 ingin membahas tentang bab 5, suhu dan kalor. Pada dasarnya, suhu digunakan untuk menyatakan tingkatan panas suatu benda secara akurat. Untuk mengukur suhu, diperlukan sebuah alat ukur suhu yang bernama termometer. Dengan menggunakan termometer, kita dapat mengetahui suhu sebuah benda secara akurat. Misalkan, kita mengukur berapakah suhu ketika air mendidih atau kita ingin mengetahui berapakah suhu udara ketika pagi hari. Kita hanya perlu menggunakan termometer dan membaca skalanya. Skala tersebutlah yang menunjukkan tingkat panas atau dingin dari benda atau lingkungan yang kita ukur. Ada jenis skala temperatur. Ada Kelvin. Skala Kelvin merupakan skala yang digunakan dalam satuan baku internasional untuk parameter suhu. Skala ini ditemukan oleh seorang fisikawan yang bernama Fritz Baron Kelvin pada akhir abad ke-18. Kedua, ada Celsius. Di Indonesia, skala Celsius merupakan satuan yang kerap kali digunakan untuk mendefinisikan parameter suhu. Skala Celsius ditemukan oleh seorang ahli astronomi yang bernama Andreas Celsius pada abad ke-17. Dan yang ketiga, ada Réaumur. Skala Réaumur ditemukan oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama René-Antoine Fraichon de Réaumur pada abad ke-17. Pada dasarnya, skala ini memiliki kesamaan dengan skala Celsius, di mana desain dengan berdasarkan titik beku dan titik didih air pada tekanan atmosfer standar. Namun, skala Réaumur memiliki nilai yang berbeda di mana titik beku air berada pada 0 derajat R dan titik didih air berada pada 80 derajat R ruangan. Yang keempat, ada Fahrenheit. Skala Fahrenheit merupakan skala dari suhu yang ditemukan oleh ilmuwan Jerman bernama Gabriel Fahrenheit. Pada skala ini, titik beku air memiliki nilai 30 derajat Celcius. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu permukaan bumi. Faktornya adalah lama penyinaran matahari, sudut datang sinar matahari, relief permukaan bumi, banyak sedikitnya awan, dan perbedaan letak lintang. Selain itu, suhu permukaan laut dipengaruhi oleh panas matahari, arus permukaan, keadaan awan, upwelling, divergensi, dan konvergensi terutama pada daerah Mara dan sepanjang garis pantai. Faktor-faktor meteorologi juga berperan, yaitu curah hujan, penguapan, kelembapan udara, suhu udara, kecepatan angin dingin, dan intensitas radiasi matahari. Variasi suhu musiman pada permukaan untuk daerah tropis sangat kecil. Termometer dibagi menjadi 3, ada termometer ruangan, termometer industri, dan termometer klinis. Termometer ruangan, pada dasarnya termometer ruangan digunakan untuk mengukur suhu udara dalam ruangan. Kalau termometer industri dapat digunakan oleh beberapa industri untuk mengetahui suhu dari mesin industri tersebut. Yang ketiga itu ada termometer klinis. Termometer klinis biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh seseorang untuk mendiagnosa apakah seorang terkena demam atau tidak. Ini ada antara 4 skala tersebut ditunjukkan oleh tabel. Berikut ini rumus untuk melakukan konversi skala suhu. Ini dia contoh soal dari suhu. Bagian yang akan saya bahas yaitu bagian B dari pemuaian. Pemuaian zat adalah perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, luas, lebar, atau bertambah volumenya karena terkena panas atau kalor.
Pemuaian tiap-tiap benda akan berbeda tergantung pada suhu di sekitar dan koefisien muai atau daya muai dari benda tersebut. Pada umumnya, setiap saat mengalami pemuaian atau penambahan panjang, luas, atau volume ketika suhunya naik dan mengalami penyusutan ketika suhunya turun, kecuali pada benda-benda tertentu seperti air pada suhu 0-4 derajat Celcius dan bismut pada suhu tertentu. Adapun jenis-jenis pemuaian zat. 1. Pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat merupakan peristiwa bertambah panjang, lebar, atau volume suatu benda padat karena pengaruh panas atau kalor. 2. Pemuaian zat cair. Pada zat cair, pemuaian yang terjadi hanya pemuaian volume. Tidak ada pemuaian panjang dan luas. Ini terkait dengan sifat-sifat zat cair sendiri yang bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadah yang ditempatinya. 3. Pemuaian zat gas atau pemuaian gas. Gas juga mengalami pemuaian layaknya pada pemuaian zat cair dan zat padat. Khusus untuk pemuaian zat ini agak berbeda dengan pemuaian zat padat dan pemuaian zat cair. Ini dia contoh soal dari pemuaian. Dan pengaruh kalor pada zat. 1. Kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Kalor merupakan salah satu bentuk energi sehingga dapat berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya karena ada perbedaan suhu. Sebaliknya, setiap ada perbedaan suhu antara dua sistem maka akan terjadi perpindahan kalor. Sebagai contoh, es yang dimasukkan ke dalam gelas air berisi air panas, maka es akan mencair dan menjadi dingin. Karena ada perbedaan suhu antara es dan air, maka air panas melepaskan sebagian kalornya sehingga suhunya turun, dan es menerima kalor sehingga suhunya naik atau mencair. 2. Pengaruh kalor terhadap wujud zat. Benda yang mendapat kalor suhunya naik, sedang yang melepas kalor suhunya turun. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat dinamakan kalor laten dan kalor uap. Kalor laten itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan dan dilepaskan oleh 1 kg atau 1 gram zat agar dapat mengubah wujudnya. Sedangkan kalor uap yaitu banyaknya kalor per satuan massa yang diberikan pada zat di titik didihnya agar wujud zat cair berubah menjadi wujud gas seluruhnya pada titik didih tersebut. Ini ada perhitungan kalor perubahan zat. Ini dia contoh soal bagian C. Pengaruh kalor pada zat. D. Perpindahan kalor. Banyak peristiwa perpindahan kalor yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Namun, sebagian besar yang tidak menyadari adanya perpindahan kalor tersebut. Perpindahan kalor terdiri dari perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Saat air panas kamu tuangkan ke cangkir, kemudian kamu tambahkan kopi, maka lama-kelamaan kamu akan rasakan hangat di sendok yang kamu gunakan untuk mengaduk. Hal ini terjadi karena kalor perpindahan dari air ke sendok yang terbuat dari aluminium. Aluminium merupakan salah satu penghantar panas yang baik atau konduktor. Peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya disebut konduksi. Perpindahan kalor dengan cara konduksi disebabkan karena partikel-partikel yang menyusun ujung zat yang bersentuhan dengan sumber kalor bergetar. Makin besar getarannya, maka energi kinetiknya juga semakin besar. Energi kinetik yang besar menyebabkan partikel tersebut menyentuh partikel di dekatnya. Demikian seterusnya. Jumlah kalor tiap detik dirumuskan seperti ini. Keterangannya ini. 2. Konveksi. Contohnya, setiap rumah memiliki sistem ventilasi sebagai tempat pertukaran udara. Udara panas yang terdapat di dalam rumah akan bergerak naik dan keluar dari ventilasi.
Tempat yang ditinggalkan udara panas akan diisi oleh udara dingin melalui ventilasi yang lain sehingga udara di dalam rumah lebih segar. Perambatan kalor yang disertai perpindahan massa atau perpindahan partikel-partikel zat perantaranya seperti partikel udara disebut konveksi. Untuk menghitung laju kalor secara konveksi yang merambat tiap-tiap dapat digunakan persamaan berikut yang digambar. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor pada suatu zat tanpa melalui zat perantara. Misalnya, pancaran sinar matahari sampai ke bumi melalui hampa udara. Besarnya kalor yang dipancarkan dinyatakan sebagai rumus di atas. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.